Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim kita di dunia ini dengan tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab yang seumpama ditawarkan kepada gunung-gunung, langit dan bumi, maka mereka akan ketakutan menerima tanggung jawab ini, yaitu tanggung jawab agama. Tanggung jawab besar, hasilnya juga besar. Hasilnya adalah kemuliaan yang kekal abadi yang selama-lamanya. Risikonya juga besar, yaitu kerugian yang selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanggung jawab itu digambarkan oleh yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yazalu qadam 'abdin yawmal qiyamati hatta yas'alahu Allah. Begitu manusia bangkit dari kuburnya pada hari kiamat, maka mereka tidak akan bisa berpindah sebelum ditanya langsung oleh Allah. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tanpa penterjemah, akan ditanya langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai umurnya. Dihabiskan untuk apa umurnya itu? Umur kita selama beberapa tahun, beberapa bulan di dunia ini akan ditanya oleh Allah. Umur itu pemberian dari Allah, akan ditanya oleh Allah. An umrihi fima afna. Kamu habiskan untuk apa umur itu? Jangan dikira pagi berlalu tanpa ada urusannya, sore berlalu tanpa ada urusannya, bulan-bulan berlalu tanpa ada urusannya, tahun-tahun berlalu tanpa ada urusannya. Allah akan bertanya kepada kita mengenai umur kita. Dihabiskan untuk apa umur itu? Alangkah beruntungnya orang-orang yang menghabiskan umurnya untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk memperjuangkan agama Allah, untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, untuk zikir kepada Allah. Dan alangkah ruginya orang-orang yang umurnya digunakan begitu saja tanpa ada zikir, begitu saja digunakan umurnya tanpa ada khawatir akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk apa umur ini dihabiskan. Wa an syababihi fima ablah. Dan kita akan ditanya mengenai waktu kita, akan ditanya mengenai waktu muda kita. Kemudaan kita, kekuatan kita, waktu muda akan ditanya oleh Allah. Digunakan untuk apa? Dihabiskan untuk apa waktu muda kita? Jangan kita mengira kekuatan kita, kecerdasan kita, otot-otot kita yang masih kokoh, masih kuat, yang muda ini kita gunakan seenaknya saja. Semua akan ada urusannya. Itu semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan ditanya juga mengenai harta kita. Harta yang katanya harta kita itu hakikatnya adalah milik Allah, dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ditanya oleh Allah sendiri, dari mana harta kamu dan kamu gunakan untuk apa? Ada urusannya harta itu. Dari mana kita dapatkan?
ada urusannya, kemana diinfakkan, kemana digunakan, akan ada urusannya semua. Orang-orang mengatakan ini milik aku, harta aku, terserah aku. Itu katanya sekarang. Tetapi nanti pada hari kiamat, itu harta Allah, milik Allah, dari Allah kembali kepada Allah, akan diurus oleh Allah. Maka kita persiapkan mulai sekarang harta itu digunakan untuk apa. Dan yang terakhir akan ditanya mengenai ilmu kita. Kita mendengarkan pembicaraan mengenai agama. Kita sudah tahu mengenai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu mengenai kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tahu mengenai kepentingan agama. Ilmu-ilmu kita pelajari. Ilmu yang kita dengar akan ada urusannya, diamalkan atau tidak. Seperti majlis sekarang ini, kita mendengar macam-macam ilmu agama. Jangan dikira tidak ada pertanyaan. Memang di dunia tidak ada pertanyaan. Misalnya kamu tadi mendengar apa? Kamu amalkan atau tidak? Tidur atau tidak? Semua tidak pernah ditanyakan di dunia ini. Tetapi nanti di akhirat ditanya langsung oleh Allah. Apa yang pernah kamu dengar? Apa yang pernah kamu pelajari dari ilmu-ilmu Allah? Dan apakah sudah kamu amalkan? Semua akan ada urusannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita ini menghadapi perkara yang besar, menghadapi perkara yang besar, menghadapi pertemuan dengan Allah, menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari Allah. Kita bertanggung jawab atas hidup di dunia beberapa lama ini. Maka pada hari-hari yang mulia, pada hari ini yang mulia ini, waktunya kita berpikir apa persiapan kita yang kita siapkan untuk menghadapi perjumpaan, pertemuan, sowan kepada Allah. Apa yang kita siapkan untuk kubur kita, apa yang kita persiapkan untuk padang mahsyar kita, apa yang kita siapkan untuk hisab kita, apa yang kita siapkan untuk kehidupan akhirat kita yang selama-lamanya. Kemudian dunia selalu kita pikirkan, kehidupan dunia selalu kita pikirkan. Persiapan untuk ini, persiapan untuk itu, persiapan untuk sana, persiapan untuk sini. Maka untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi harus lebih kita pikirkan, dan kita pasti akan ke sana. Kita mesti akan ke sana. Kita pasti akan ke sana. Sebelum menghadapi semua pertanyaan ini, beruntunglah orang yang mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Rugilah orang yang tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum. Jangan lupa di subscribe ya.